Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syifaur Rahma. Perkenalkan, nama saya Laura Leti Putri. Perkenalkan, nama saya Salva Syakira. Perkenalkan, nama saya Adiansa. Perkenalkan, nama saya Rafael Kawan. Di sini kami ingin mewawancarai seseorang tentang mabuk-mabukan. Kami sudah bersama Mbak sebagai pelaku. Di sini kami ingin mewawancarai Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya. Oke, baik. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Di sini kami ingin menanyakan apa yang membuat Mbak mabuk-mabukan? Mau diceritain dari awal apa gimana? Terserah Mbak. Enggak sih, awalnya sih karena emang frustasi aja sih, karena orang tua kan dari apa ya, dia ada percaya lah, karena itu merasa kesepian aja gitu kan. Terus kayak kok dunia nggak adil banget ya gitu kan, jadi ya mulai down. Terus ketemu teman yang agak sakit juga gitu kan. Nah dari situ mulailah untuk mencoba miras. Seperti itu ya Mbak. Terus saya di sini juga mau nanya lagi. Di sini di mana Mbak melakukan mabuk pertama kali? Dulu kan emang apa ya, punya temen juga emang agak ya, jadi ada temen cewek cowok gabung gitu kan, kayak kita nongkrong bareng gitu kan. Nah di situ ya temen ngajakin gitu kan, ngomong ini kenapa? Apa-apa kok, lagi ada tabung. Oh ada tabung. Ini cobain. Jadi kita cobain kan, penasaran. Ini kayak gitu. Ini jadi tongkrongan. Temannya susah juga ya Mbak. Ternyata. Oke, kita lanjut. Kapan Mbak merasa bahwa mabuk-mabukan ini bisa membuat Mbak menjadi pecandu mabuk? Saya sih sebenarnya nggak candu ya, cuman lebih ke kayak apa ya? Lebih ya ketika lagi kesepian aja sih, lagi ngerasa down aja, mungkin saya di situ mulai candu, mulai sering untuk minum gitu kan, tapi kayak candu sampai harus banget itu enggak sih. Jadi kayak pelampiasan aja gitu Ya hanya pelampiasan saja gitu. Buat kayak sekali dua kali aja gitu pelampiasan. Iya, beberapa kali aja kita ya lagi down aja sih ya. Nah, ngomong sama siapa kan? Siapa yang sudah mengajak Mbak untuk minum minuman keras? Temen Teman. iya itu temen nongkrongan, kayaknya temen nongkrongan kan emang gabung sama temen yang udah seumuran gitu kan. Banyak anak-anak yang Di atas umur. di atas umur aku gitu kan. Dari situ coba Kebawa ya? kebawa ya. Kita lanjut ke mengapa Mbak melampiaskannya dengan mabuk-mabukan? Karena pada saat itu kan ini kejadiannya SMP ya, kelas 3. Nggak ada apa ya, nggak ada pikiran untuk kedepannya gitu loh. Jadi kayak lebih ke yaudah deh, yang penting gue have fun. Gue nggak mau kayak gini nih, kayak dunia nggak adil banget sih buat gue gitu kan. Nah, dari situ lebih ke makanya mencoba aja gitu kan. Udah. Bagaimana perasaan Mbak setelah melewati masa-masa itu? Di situ sebenarnya ada pelajaran juga dan ada rasa menyesal juga ya. Pertama pelajarannya lebih ke sesuatu hal yang menenangkan itu enggak dengan harus minuman keras gitu. Jadi untuk penyesalannya lebih ke kenapa sih gue harus kayak gitu? Gue masih punya Tuhan kok. Dengan sembahyang ya, kita berdoa ke Tuhan. Iya. Semuanya dilancarin. Terus pertanyaan selanjutnya? Sebenarnya sudah cukup Mbak, sampai situ aja kita bertanya. Oke, aku ada satu pesan untuk kalian semuanya. Ketika kalian down, kalau bisa ya cari untuk Tuhan aja, kalau satu minuman keras atau minuman
kalian frustasi dengan hidup kalian gitu kan. Kalian percaya aja one day will be happy gitu kan. Jadi nikmatin aja, enjoy. Jadi semua Tuhan pasti Tuhan itu bakal ngasih yang terbaik buat kita ya. Sampai situ aja ya Mbak, kami sangat-sangat berterima kasih Mbak sudah mau diwawancarai. Apakah ada tambahan dari Mbak? Ya cukup. Terima kasih Mbak untuk Terima kasih Mbak sudah mau diwawancarai. Sekian dari saya ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui tetangga Bapak ini adalah pemabuk? Oh, ya sebenarnya sih balik lagi ya, kalau misalnya minuman keras, kita tetangga cuma bisa bilang itu nggak bagus untuk kesehatan, yang paling pertama. Terus jangan sampai juga yang tukang mabuk ini bikin keributan. Kalau sampai bikin keributan atau bikin orang, langkah paling benar ya kita lapor pihak berwajib dulu. Paling dekat kalau satu komplek ini kan security komplek. Setelah itu kalau security komplek masih nggak bisa dijangkau, terpaksa lapor lagi polisi ke kepolisian. Saran Bapak nih buat pemabuk-pemabuk biar berhenti gitu, udah jam biar nggak mabuk lagi gitu. Terus buat anak-anak remaja nih biar dia nggak mabuk itu, menurut Bapak gimana? Kalau untuk saran buat yang mabuk lagi, paling utama itu sebenarnya dari sisi kesehatan, dari medis. Karena dimanapun hal yang namanya alkohol itu tidak pernah bagus untuk ginjal dan lain-lainnya. Kita cuma bisa sosialisasi ke anak-anak muda yang misalnya kayak kalian masih anak-anak SMA, kalau alkohol itu nggak pernah bagus untuk kesehatan dalam segi apapun. Terus kalau bisa lagi ada orang dari kesehatan, misalnya entah itu dokter, entah atau perawat, yang bisa ngasih sosialisasi langsung gitu loh ke orang ya. Karena kalau kayak kita bukan dokter, orang akan beranggapan so tahu kayak begini. Jadi kemungkinan besar tuh nggak mau didengar. Jadi kalau misalnya orang dari kesehatan kayak dokter yang kasih tahu tentang bahayanya alkohol ke tubuh manusia, biasanya akan lebih didengar karena itu dari satu bidang yang sama dia. Kali ini cuma kayak gitu doang. Terus sama ya kita sosialisasi tentang ancaman kalau misalnya dia berbuat keributan. Kita sosialisasinya dengan cara ngasih tahu kalau kalian bikin keributan di sini, urusan kalian bisa sampai ke kepolisian, bahkan bisa sampai ditahan. Dan paling bahayanya lagi kalau misalnya yang mabuk itu dia sampai mengemudi mobil, bawa kendaraan, bawa mobil atau bawa motor, itu ada pidananya sendiri. Nah, apalagi dia sampai kecelakaan, itu kena pidana sendiri. Gitu doang kita paling bisa ngasih sosialisasinya yang poin-poin pentingnya. Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya. Makasih Om. Oh, ya.